Sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor registrasi sengketa 1004 2005 3006 4007 garing 1 Romawi garing KIPS KPSI garing 2025 antara pemohon PT Sin Minghua Engine terhadap termohon Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI segera dimulai. Majelis Komisioner memasuki ruang sidang menjadi dimohon berdiri. Pagi dan salam sejahtera. Sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 004 005 006 007 garing 1 Romawi garing KIPS KPS garing 2025 antara pemohon PT Siminghua Engineer terhadap termohon Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada hari ini Senin 25 Agustus 2025 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Panitra, para pihak hadir semua. Izin ketua para pihak sudah hadir. Silakan para pihak menempati tempat yang sudah disediakan. Untuk yang baru, silakan upload identitasnya, KTP. Sudah pernah semua ya tiket-tiketnya dari pemohon? Masih sama dengan sebelumnya ya? Dipecat tetap hari ini ya. Coba dites Pak. Baik, sesuai dengan kesepakatan pada persidangan sebelumnya, hari ini kita hanya akan melihat bagaimana pengiriman melalui email yang dikatakan oleh pihak termohon telah dikirimkan dan diterima oleh pemohon, ya. Apakah sudah sesuai atau tidak? Gitu. Saya persilahkan dari pihak termohon dulu menyampaikan yang dikirimkan seperti apa. Silakan. Mohon izin majelis. Dari kami minta dari prinsipal termohon, pemohon juga hadir untuk sama-sama cross check gitu majelis. Ya, kita pakai rencananya pakai TV, ada bisa pakai laptop atau pakai apa? Oke. Laptop ya, kita pakai media TV, jadi dua-duanya sama-sama melihat. Kami pemohon sudah hadir majelis untuk Ya. dari tim auditnya. Kami ingin mempertanyakan pemohon apakah prinsipalnya juga hadir. Pemohon kan bukan persoalan prinsipal ya. Ini kan kita ngecek email, dia kan memperlihatkan email yang nanti dikirimkan, jadi nggak mesti prinsipalnya. Mohon izin majelis. Jadi kan kami kan orang tertentu nih majelis, karena yang hanya bisa buka adalah orang resmi yang memang ditugaskan. Kami juga ingin dari pihak perusahaan sendiri yang bisa memperlihatkan apakah benar sudah terkirim. Sedangkan ini kuasa, apa dia punya akses untuk membuka email? Ada di bawah kan? Ada, ini ada untuk buka Ada aksesnya. juga. Iya, kan waktu itu sudah diperintahkan untuk menghadirkan. Baik. Ya. Silakan dari pihak termohon yang bawa, yang mengakses siapa? Masih ada di luar, izin tunggu 5 menit majelis. Belum hadir di dalam. Oh, lagi parkir majelis. Lagi parkir. Siap. Dari mungkin dari pemohon dulu kita lihat nanti dari sama atau enggak dengan yang termohon kirimkan. Silakan bisa disambungkan. Ya, biar bisa sama-sama melihat. Agak ke belakang saja. Yang perlu mengklarifikasikan dari para pihak. Izin majelis sampai menunggu sesuai dengan persidangan sebelumnya
pemohon menjanjikan kepada majelis mengenai transkrip majelis, ya, transkrip pembahasan akhir yang pada waktu itu pemohon sampaikan di muka persidangan bahwa pemeriksa bea cukai pada waktu itu menyatakan bahwa pemeriksaannya belum selesai oleh karena ada beberapa pemeriksa yang sedang diklat pada waktu itu, ya. Nah, pada persidangan hari ini kami menyampaikannya kepada majelis terlebih dahulu transkripnya. Oh iya, silakan. Izin majelis sudah ini dulu terbuka nanti kan. Oke, silakan dilanjutkan. Ini yang pertama majelis, email yang dikirim oleh termohon tanggal 23 Agustus 2024. Bisa nggak apa-apa, kalau mau ke depan juga nggak apa-apa, kalau mau melihat yang jelas. Jangan bisa. Tadi coba mundur yang tadi. Yang sebelumnya terbuka sebelum ini. Nah ini. Bukan ya. Ini bukan yang dikirimkan oleh termohon ya? Bukan. Oke. Ya, coba dibuka. Ini majelis Excel mati yang kami sampaikan pada persidangan sebelumnya, ya. Ya. Jadi majelis di sana ada angka 1 sampai berapa ratus. Betul. Jadi kalau kita lihat majelis di bagian bawah itu ada BM, total akhir itu ya sudah, itu udah given semuanya. Ya. Dijelaskan oleh termohon kenapa misalnya diberikan tanpa itu harus termohon yang menjelaskan. Ya. Izin menambahkan majelis. Jadi kalau majelis perhatikan di sana ada BM, ada PPN, ada PPH, ada denda, ya. Ini semuanya given angka mati. Nah, kemudian yang pemohon minta kemarin sebenarnya selain daripada rumus, pemohon juga meminta dasar hukum apa yang dipakai sehingga termohon bisa mendarat di angka 110 juta untuk BM. Kemudian 221 juta untuk PPN. Lalu PPH pasal 22-nya 56 juta dan dendanya 1,1 miliar. Ya. Nah, kami tambahkan sedikit majelis. Misalnya di sana ada denda 1,1 miliar, ya. Nah, 1,1 miliar itu yang dikenakan dendanya itu berapa persen sebenarnya? Karena ada norma yang mengatur denda itu 100 sampai 1000%.
Nah, dalam konteks perkara aku, termohon itu menerapkan yang mana sebenarnya? Dan kalau termohon menggunakan katakanlah misalnya 500% atau 1000%, tentu kan harus dijelaskan normanya dan alasan hukumnya apa, kenapa termohon menggunakan persentase itu. Editornya saya minta KTP-nya dulu ya, verifikasinya dulu. Ya. Izin majelis, prinsipnya kami keberatan untuk menjelaskan karena ini bukan objek dari sidang komisi terkait dengan permohonan gugatannya. Jadi untuk menjelaskan ini adalah kompetensi dari pengadilan pajak dan yang dalam proses. Saya nggak minta penjelasan terkait secara detailnya, saya minta kenapa kemudian yang dikirimkan modelnya seperti ini, apa sih yang menjadi dasar kemudian dikirimkan tanpa rumus gitu loh. Tadi yang dari yang mengirimkan. Sini aja. Sini aja. KTP-nya saya bisa. Oke, baik. Sekarang dari yang paham untuk menjelaskan. Siap, baik. Izin menyampaikan. Satu kali aja coba, satu kali. Oke. Cek, baik. Ini menyampaikan bahwa tim mengirimkan LHA beserta KKA. Kami berpandangan kepada penelitian bahwa LHA dan KKA yang diberikan atau dikirimkan adalah berbentuk hard copy yang mendesak. Ya, ini kan dikirimnya dalam bentuk Excel ya. Siap. Untuk Excel ini merupakan permintaan selanjutnya dari Siningwa bahwa mereka melihat data ini, terus mereka dikasih, Pak boleh nggak dikasih Excel? Saya atas persetujuan mereka juga, oh ya boleh, kalau itu diberikan saja. Atas niat baik dari tim, kami berinisiatif untuk mengabulkan permintaan. Nah, format yang dipegang auditor, model Excel-nya memang seperti ini, nggak ada rumusnya begitu. Misalnya di hitungan PPN-nya, PPH-nya, itu memang nggak ada rumusannya. Karena kan ini angka mati, ini persoalannya karena diterima angka mati gitu loh. Izin majelis, karena kami mengikuti perjanjiannya, maka kami menerima apa yang seperti tertera pada hard copy saja. Maksudnya gimana? Pada hard copy kami memberikan kami mengirimkan KKA berupa hard copy, sehingga kami mengirimkan data yang sama pada hard copy tersebut. Nah, iya pertanyaan saya, yang kalau Excel yang yang seharusnya itu ada rumusannya nggak? Kalau untuk ke pengolahan kami ada, majelis. Ada kan, harusnya ada kan. Sehingga orang kalau baca kan tahu nih, saya ada angka keluar angka 110 juta dari mana, ada angka keluar ini dari mana, kan harusnya begitu. Tapi kan kalau kayak gini juga nggak bisa dibaca, ngapain dikasih, mending kasih PDF-nya saja, kan begitu. Orang kan kalau minta Excel, berarti kan ada sebabnya, karena di situ ada hitung-hitungan rumusan.
Kalau hanya dikasih angka mati sama aja dengan kita memberikan file PDF, lebih baik nggak usah dikasih. Kalau memang nggak bisa dikasih rumusannya harusnya disampaikan, rumusannya tidak bisa diberikan seperti itu. Daripada memberikan ini kan kayak gini jadi persoalan, memberikan sesuatu yang kemudian tidak ada manfaatnya begitu. Izin, Ya. Jadi prinsipnya auditor melaksanakan sesuai dengan KGJ. Jadi yang bisa untuk diserahkan berdasarkan KGJ adalah KKA dalam bentuk hard copy. Ya kalau memang sudah ada aturan yang bisa diberikan hard copy, kenapa ini dikasih gitu loh? Karena permintaan majelis. Ya, permintaan. Sekarang orang kalau minta informasi yang harusnya nggak bisa dikasih juga gitu. Nggak bisa. Kalau memang peraturannya dikasih hard copy. Izin majelis, ini Gitu. sifatnya kami kemanusiaan membantu. Hanya sebatas itu. Pak, gini Pak, kalau Bapak memberikan informasi yang tidak dibutuhkan oleh pemohon, itu juga nggak ada gunanya gitu loh. Kan kalau orang meminta, Bapak sudah kasih nih filenya misalnya, Bapak udah kasih nih dalam bentuk fotokopi atau dalam bentuk file PDF. Pemohonnya merasa nggak berguna nih karena saya nggak bisa dapat hitung-hitungannya, saya butuh file dalam bentuk Excel. Pengertian file Excel itu karena ini berupa angka ya, angka hitungan yang harusnya ada rumus yang bisa dibaca. Kalau ternyata itu tidak diberikan, ngapain dikasih? Kalau memang tidak boleh diberikan rumusan itu, gitu loh. Bagian dari keterbukaannya kan rumusan itu saya dapat nih ya, tagihan sebagai wajib pajak 110 juta. Angkanya dari mana? Saya butuh nih hitung-hitungannya kan seperti itu. Nah itu yang menjadi persoalan. Nah, pertanyaan saya sekarang, selain ini ada lagi nggak? File apa lagi yang dikasih selain ini? Tapi benar ya ini yang dikirim ya, sesuai ya. Mana lagi? Coba buka lagi yang lain. Ini contoh yang lain majelis. Oh, jadi yang dikirim ini untuk 4 register itu ya? Betul. Dia ya cuman itunya yang berbeda, tetapi formatnya sama. Betul. Itu Angka ada mati gitu ya. Ya, SPK 127, 128, 129, 130. Tapi kalau misalnya ini ada, ini saya menganalogikan ada rumusannya, berarti yang dimohonkan oleh pemohon terkait rumusan norma itu sesuai. Tentunya harus didukung dengan dasar hukum tadi majelis. Iya, dasar berarti kan rumusan normanya udah dapat gitu misalnya ya. Ini kita kan bicara ada dua bakal ini mitra. Rumusan normanya kalau misalnya ini ada rumusan hitungannya berarti sudah sesuai. Tinggal dasar hukum kenapa menetapkan misalnya 100%, 200%, 300% begitu kan? Ya. Dari itu silakan dari pihak pemohon saya mau lihat dulu data yang dikirimkannya sesuai nggak? Bisa dibuka email yang dikirim ke pihak termohon, ke pihak pemohon. Tidak sesuai, mau pengecekan kesesuaian aja. Izin majelis. Ya. Untuk file yang kami kirim dalam email atau yang kami kirimkan dalam bentuk data? Kalau Ya, yang email, dikirim kepada pihak pemohon. data.
mohon izin nanti untuk ini ada 2 email 23 dan tanggal 26. Itu lampirannya waktu itu sudah saya sip semua, jadi tidak bisa berubah. Untuk tanggal 23 berikut rinciannya. Ada KKA berupa PDF dan KKA berupa Excel untuk tanggal 23. Lalu di tanggal 26 sudah saya sip juga KKA Excel. Coba buka Excel. Yang dikirim tanggal 23 dengan 26 sama atau beda? Beda. Coba dikirim bagian itu benar ya? Yang dikirim nggak ada rumusannya ya? Iya, tidak ada. Benar ya? Bedanya apa yang dikirim tanggal 23 dengan 26? Dan 26 beda KKA-nya. Jadi ada dari 5 KKA perhitungan, 3 dikirim tanggal 23 dan 2 dikirim tanggal 26. Oh gitu, karena beda kakaknya dia ya. Betul. Nah, pertanyaan saya ini kan dalam permohonan informasi diminta rumusan norma, ya berupa rumusan angka itu keluarnya dari mana, itu dikecualikan atau enggak? Mohon izin majelis. Yang pastikan yang diwajibkan dari kami adalah mengirimkan LHA dan KKA. Artinya yang diwajibkan adalah yang sudah hasil audit selesai dikirimkan. Ya. Adapun nanti pembuktian selanjutnya hitung-hitungan ini memang tidak diberikan. Nah, kan ada permohonan informasi nih. Persoalannya kan ada permohonan informasi untuk SPKTNP 127, 128, 129, 130. Ya, dimintanya permohonan dasar penetapan secara tertulis mintanya kan. Nah, kan tidak ada respon nih dari pihak pemohon. Pertanyaan saya itu dikecualikan atau boleh diberikan? Izin majelis, prinsipnya yang wajib disampaikan oleh auditor berdasarkan perjanjian adalah kesalahan. Jadi secara hak kontrak rumusan itu tidak untuk diberikan secara hak kontrario dari perjanjian itu. Jadi perjanjian hanya mewajibkan salah satunya adalah KKA. Jadi pertanyaan saya balik pertanyaan lagi. Sebagai wajib pajak kita nggak boleh tahu nih. Ketika keluar angka saya misalnya atau wajib pajak manapun ditagih 10 juta lah atau 100 juta tuh nggak boleh tahu tuh angkanya dari mana. Prinsipnya semua rumus ada di peraturan majelis. Itu bisa dihitung. Di PMK semuanya ada. Peraturannya ada dikenakan 100%, 200%. Itu terbuka. Terbuka. Nah sekarang kalau peraturannya kan ada nih. Tapi kemudian ketika wajib pajak dikenakan segitu, nggak boleh diminta tuh. Berdasarkan perjanjian cara hak kontrario tidak boleh. Ya. Jadi dikecualikan. Dari sisi PMK informasi yang dikecualikan tidak ada diatur. Cuma berdasarkan hak kontrario Kenapa tidak diatur? Mohon izin majelis. Belum ya. Berdasarkan definisi informasi publik, itu kan informasi yang dihasilkan, disimpan dan sebagainya. Ya. Sedangkan rumusan penghitungan itu belum selesai dihasilkan majelis. Jadi itu bisa dikatakan belum menjadi informasi publik. Loh, kalau saya sudah ditagih 110 juta, masa belum Itu dihasilkan? sudah ada majelis, kan ada rumus-rumus. Iya, ini persoalannya sekarang saya Ya. minta nih hasilnya dari mana 110 juta, masa itu tidak bisa diberikan? Itu kan sudah ada rumus majelis ya. Iya, sekarang saya minta rumusannya secara tertulis gitu loh. Secara kontrario ke atas perjanjian itu kan. Nah, kenapa tidak dilakukan oleh konsekuensi? Siap. Mana PPID-nya? Coba, PPID-nya mana? Ada nggak PPID-nya hadir di sini? PPID apa ya? Kalau mengecualikan semua informasi kan ada kewajiban untuk melakukan uji konsekuensi. Ya, dan sudah ada. Sudah ada di dalam hasil uji konsekuensi. Ya, ada.
Coba saya mau lihat apa yang menjadi dasar pertimbangan. Karena mana ada nggak di bawah hasil uji konsekuensinya? Berarti dasar hukum ini terbuka ya? Bisa diberikan ya? Ya, kita tinggal ke rumus utamanya. Saya minta coba hasil uji konsekuensinya. ujuk-ujuk keluar ini Pak, gitu. Dalam proses audit, boleh silakan dulu. Dalam proses audit, katakanlah hitung-hitungan itu sudah ditunjukkan nih Anda dapatnya sekian dari sekian dari sekian. Tapi kan itu pada saat misalnya proses pemeriksaan berlangsung. Sekarang persoalannya ada permohonan informasi yang masuk secara resmi. Maka badan publik itu wajib meresponnya secara resmi. Apalagi tadi dikatakan pihak yang berkepentingan boleh mendapatkannya. Kenapa nggak diberikan? Gitu. Kita nggak bisa berkelit. Oh, waktu proses audit sudah dilakukan, waktu proses pemeriksaan sudah ditunjukkan, hanya ditunjukkan atau hanya dikasih tahu hitung-hitungannya. Sekarang masyarakat atau orang yang berkepentingan wajib pajak minta secara resmi. Kalau itu terbuka ya harusnya dikasih. Nggak ada alasan bahwa itu sudah ditunjukkan atau sudah pernah diberikan. Ini tadi yang ini diberikannya sebelum ada proses permintaan. Sekarang ada proses nih permintaan informasi. Kalau itu terbuka harusnya diberikan lagi supaya tidak masuk sengketa. Gitu loh. Itu fungsinya PPID. Mau informasinya ada di bagian atau unit manapun, kalau dia terbuka harus diberikan, nggak ada alasan. Nah, kalau tadi dikatakan dikecualikan, maka saya tanya, tolong tunjukkan sama saya hasil uji konsekuensinya. Di mana poin yang mengatakan bahwa hasil hitungan itu adalah informasi yang dikecualikan. Karena itu bisa menjadi pertimbangan majelis. Ternyata kan enggak untuk pihak yang berkepentingan. Gitu loh. Maka ya silahkan dari pihak pemohon, karena tadi sudah ada pernyataan terbuka ya Pak ya, boleh diberikan kan? Untuk pihak yang berkepentingan, wajib pajak yang berkepentingan, langsung kan? Bisa kan? Bisa, berarti kan harusnya bisa disampaikan. Izin Bu, dan kami yakin sudah diberikan sebelumnya. Iya betul Pak, diberikan sebelum ada permohonan ini. Iya. Ya kan? Sekarang ada permohonan resmi, diminta di sini secara tertulis harus disampaikan. Gitu loh. Ya jadi jadi saya harus kasih tahu analogi informasi publik ya. Sekalipun misalnya, ini yang simpel saja, sudah ada di website Bapak Ibu, sudah diumumkan secara terbuka kepada publik. Ketika ada orang minta secara resmi, secara tertulis harus disampaikan oleh badan publik, itu menjadi informasi yang harus Bapak Ibu respon informasi tersebut. Terlepas dari Bapak Ibu meresponnya dengan memprint out dari website, kemudian itu di stempel resmi badan publik, itu bagaimana mekanisme Bapak Ibu memberikan. Tapi sejauh dia terbuka ya harus disampaikan, harus diberikan. Gitu. Kecuali sudah melewati persidangan di Komisi Informasi, sudah diberikan, kemudian itu disengketakan lagi, nggak bisa. Tapi selama belum ada proses sidang sengketa, orang minta ya harus Bapak Ibu sampaikan. Kalau dia terbuka, gitu, ya. Jadi untuk semua informasi yang menurut badan publik dikecualikan, wajib menyampaikan ke PPID untuk dilakukan uji konsekuensi, supaya majelis bisa lihat tuh pertimbangannya apa tuh, harus ditutup, nggak bisa diakses. Izin yang mulia. Ya, bicaranya pakai mic Pak, supaya direkam, karena ini sidangnya direkam. Izin yang mulia.
karena masalah ini sudah sampai di pengadilan pajak dan ini sangat teknis. Tentu jika kita berikan angka-angkanya, angka-angka yang menjadi dasar mengapa jadi segini melalui informasi publik, akan menimbulkan pertanyaan lanjutan. Misalnya, kenapa angkanya 100 bukan 80 atau bukan 90? Karena itu sudah sangat teknis dan itu pasti dibuka di pengadilan pajak, dan saat ini memang sedang berlangsung di pengadilan pajak. Kami tidak berani memberikan karena takut mengganggu sidang pengadilan pajak. Gitu. Pengadilan pajaknya mulainya dari kapan? Sudah lama majelis, sudah sampai Oktober tahun lalu 2004. Sehingga ini majelis, jadi kan ini sudah merupakan materi persidangan pengadilan pajak juga. Dan di KIPSP kan sudah ada aturan bahwa jika ada persidangan lain seharusnya ini tidak boleh dilanjutkan gitu majelis. Artinya apalagi ini mengenai terkait substansi perhitungan. Jadi mohon jadi pertimbangan juga dari KIP bahwa saat ini sedang proses di peradilan pajak dan di situ baru dibuka secara teknis, secara detail, sehingga kami di sini tidak berkenan untuk memberikan lagi hitung-hitungannya seperti itu majelis. Iya, nanti itu jadi pertimbangan majelis karena ini kan informasinya terbuka ya sebenarnya. Iya, gitu loh. Kecuali ada itu yang jadi pertanyaan, kenapa informasi terbuka kemudian tidak disampaikan? Ini saya bingung, dan yang jadi persoalan lagi ada surat masuk nggak direspon gitu. Saya nggak tahu gimana PPID-nya di Dirjen Bea Cukai nih, surat masuk, surat keberatan nggak ada yang direspon dengan baik begitu. Ya. Jadi saya rasa cukup ya. Jadi masing-masing sudah mengklarifikasi terkait bahwa yang dikirim dan yang diterima oleh pemohon itu sesuai dalam arti benar ya. Apa yang dikirim oleh termohon itulah yang diterima oleh pemohon, dan angkanya memang benar, angka mati gitu, bukan angka yang bisa dibaca dalam rumusan ya. Sebelum saya tutup, mungkin majelis ada yang ingin disampaikan, silakan. Terima kasih Bu Ketua. Pihak termohon nih, saya sebenarnya ingin menegaskan saja yang tadi sudah dielaborasi Bu Ketua ya, Majelis. Sebenarnya ini informasi terbuka kalau untuk prinsipal. Ini ada jawaban dari pihak termohon. Informasi soal rumusan angka itu apa betul informasi terbuka kalau untuk prinsipal? Izin majelis, kembali ke Dirjen yang tadi, kewajiban dari auditor adalah menyampaikan, salah satunya adalah arahan kewajiban. Jadi secara kontrak di luar itu adalah tidak diperbolehkan berdasarkan Dirjen. Rumusan kenapa angka wajib pajak yang diterima wajib pajak itu keluar, itu rumusan tidak boleh diberikan. Dari sisi Dirjen dilarang dari sisi Dirjen. Meskipun yang minta prinsipal. Ya. Karena kalau kami berikan hakikat tentunya yang sama. Selain itu izin majelis, jadi kan sebenarnya alasannya apa alasannya? Kalau di uji konsekuensi alasannya apa? Nah, kalau uji konsekuensi mungkin ini yang lebih paham. Coba uji konsekuensinya di print dulu deh. Bisa di print dulu kan? Tadi di depan di lo. Tadi yang uji konsekuensi apa namanya? PPID. Ya, PPID-nya coba. Konsekuensinya tolong dikirim ke karena nggak bisa WA-nya Panitra. Kalau di proses adjudikasi ini nggak pakai argumen tertulis ya, terutama uji konsekuensi coba ya. Nah, ini biar pasti aja. Bahannya udah dibuka. Soalnya ada perbedaan di pihak termohon sendiri. Soalnya Bapak kan bilang apa tuh tadi istilahnya kontrario apa. Tapi kan dari PPID bilang secara uji konsekuensi boleh kalau untuk prinsipal.
Jadi di antara Bapak sendiri yang beda-beda. Jadi saya harus lihat teksnya aja. Gimana? Izin yang mulia menambahkan. Iya. Bukan kami tidak ingin untuk menjawab pertanyaan dari publik atau dari pengguna jasa atau dari yang lainnya. Tentu kami akan menjawab dengan sebaik-baiknya. Tetapi seperti juga kami lihat di peraturan di Perti nomor 1 pasal 4 kalau tidak salah tentang sidang pengadilan sidang sengketa informasi. Jadi jika terus menerus dan hanya itu aja, itu tentu kita bisa anggap spam. Jadi dari Sinmingwa ini sudah ada 2 kali surat dan itu kita sudah jawab, dari Kanwil sudah jawab, ada surat lagi kita jawab lagi, tapi kemudian surat untuk hal yang sama suratnya berturut-turut banyak sekali, jadi kami anggap itu spam, makanya kami tidak jawab. Seperti itu. Untuk objek yang dimohonkan itu diuji konsekuensi itu termasuk hal yang boleh dibuka nggak ke pihak prinsipal yang kaitan sama apa istilahnya itu tadi rumusan apa? Boleh. Rumusan norma itu boleh. Pada prinsipal boleh. Cuma pihak pemohon tadi menyampaikan dengan keyakinan sebenarnya pihak pemohon sudah pernah menerima, begitu ya? Betul. Karena itu nggak diberikan. Tapi kalau pihak pemohonnya misalnya filenya hilang gitu, ini hal sederhana aja. Terus minta lagi ke pihak pemohon, dikasih nggak? Misalnya hilang nih, saya kasih analogi konteks lainnya. Misalnya saya sebagai petugas di Palang Merah Indonesia, lalu ada pendonor yang teridentifikasi satu penyakit darah, dia kan dipanggil tuh secara khusus satu unit, gitu kan ya. Terus kemudian catatan tertulisnya yang dia terima, dia punya penyakit darah itu tiba-tiba dalam perjalanan pulang dia hilang, dia minta lagi boleh nggak? Siap. Nah ini kira-kira kalau diambil analogi ini sama nggak? Siap yang mulia, itu akan kami berikan. Itu kan terlihat motifnya memang adalah karena hilang atau karena sesuatu hal yang memang mungkin di luar kekuasaannya dia sendiri. Tapi kalau motifnya adalah mengganggu sidang pengadilan pajak, kami tidak berikan. Saya tanya pihak pemohon deh sampai nanti sudah di-print, atau pihak pemohon. Pihak pemohon sudah pernah terima rumusannya. Terima kasih majelis. Tadi pemohon sudah sampaikan di awal, yang pemohon terima itu adalah yang ditampilkan hari ini. Ya, jadi pemohon tidak mengerti kenapa termohon bisa mendarat di angka itu. Ya, kemudian norma yang dipakai itu apa? Nah, makanya pemohon menyampaikan permohonan secara resmi. Nah, perlu pemohon tambahkan majelis, ya. Tadi yang menjelaskan itu, mohon izin majelis ini untuk konfirmasi, apakah tadi pemeriksa yang hadir itu bernama saudara Indra? KTP-nya majelis? Bukan, Boy. Oh, Boy Panangian. Ya. Oke. Jadi perlu pemohon sampaikan majelis, ya. Boy Panangian ini pada waktu pemeriksaan itu mempunyai tim, salah satunya adalah saudara Indra, yang nanti transkripnya kami akan kasih kepada majelis. Ya. Karena setelah ini ada banyak sidang lain, kita nggak sempat baca. Izin majelis menjelaskan. Jadi di dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, salah satu pemeriksa dari tim saudara Boy Panangian itu justru tidak ada dan tidak hadir karena sedang diklat. Oleh karena itu
pembahasan tidak bisa diselesaikan. Artinya perhitungan itu tidak bisa diselesaikan. Ya. Nah, itu sudah kami sampaikan transkripnya dan itu bisa dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, ya. Makanya selama pembahasan 4 kali Saudara Indra itu tidak pernah hadir. Ya. Dan itu alasannya kenapa pemeriksaan tidak bisa selesai. Transkrip apa pemohon? Transkrip itu majelis. Dalam bentuk WA atau dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk itu audio majelis yang kami bawa. Audionya ada nggak? Ada majelis. Bisa dibawa. Kami sampaikan nanti majelis. Kami nggak bawa tadi karena yang menunjukkan ini. Karena kalau nggak didukung audio nanti kita nggak bisa anggap itu fakta ya. Siap, kami kirimkan. Audio yang diperkenankan untuk direkam atau bagaimana? Ya, secara diam-diam majelis. Oh. Jadi Tidak pernah ada izin, persetujuan atau informasi di awal. Jadi kami sampaikan majelis bahwa tidak ada norma yang melarang untuk melakukan perekaman audiovisual, ya. Itu lagi-lagi sudah jelas di situ. Kami belum siap, gantian aja termohon, sabar aja, ya. Jadi itu yang pertama majelis. Nah, kenapa kami lakukan itu majelis? Karena memang sudah ada dugaan intimidasi di dalam pembahasan itu, ya, di mana prinsipal kami dipaksa untuk menerima hasil temuan sementara pemeriksaannya belum selesai, ya, tanda petik dugaan intimidasi. Nah, tentunya karena tidak ada rumusan norma yang melarang, maka prinsipal kami berinisiatif untuk melakukan perekaman audio. Itu yang pertama majelis, ya. Yang kedua, pemohon ingin menyampaikan kepada majelis, menarik apa yang termohon tadi sampaikan bahwa di dalam hukum pajak atau hukum kepabeanan itu disebutkan oleh termohon penafsiran a contrario. Mungkin termohon lupa majelis bahwa di hukum pajak itu tidak mengenal penafsiran a contrario. Ya, kalau ada nanti termohon hadirkan saja ahlinya. Ya, hukum pajak itu tidak mengenal penafsiran a contrario dan tidak boleh digunakan penafsiran a contrario. Ya, itu yang pertama majelis, ya. Kalau termohon biasa sidang harusnya bisa menghadirkan ahli atau paham. Yang berikutnya majelis, tadi disebutkan oleh termohon bahwa persidangan ini sudah masuk ke pengadilan pajak, ya. Tujuan persidangan pengadilan pajak untuk menguji majelis apakah 5 miliar ini yang ditagihkan kepada pemohon kurang atau lebih atau sesuai. Sementara yang kami mohonkan informasinya 5 miliar ini datangnya dari mana? Itu dua hal yang berbeda. Kami nggak tahu 5 miliar ini datangnya dari mana. Lalu norma yang dipakai yang mana? Lalu kenapa sanksinya menggunakan berapa ratus persen? Kami pun nggak tahu. Karena nggak ada hitungannya. Excel mati semuanya. Ya, jadi kalau kemudian dikatakan bahwa perkara ini sudah masuk ke pengadilan pajak, maka termohon harus baca pasal 17 karena perkara ini tidak dikecualikan dan bukan dalam konteks perkara pidana. Ya, perkara pengadilan pajak itu perkara administrasi. Jadi tidak termasuk di dalam pasal 17. Sehingga dengan demikian apa yang disampaikan oleh termohon itu tidak relevan. Kami berpendapat bahwa angka ini tidak mau diberikan. Ini berkaitan dengan tadi pembahasan akhir yang memang tidak tuntas, pemeriksaan yang tidak tuntas. Sehingga dengan demikian kami menduga bahwa angka-angka ini adalah tanda petik, ya, menembak di atas pelana kuda. Demikian majelis. Mohon silakan kalau ingin merespon menanggapi. Terima kasih majelis. Terkait a contrario, kelihatannya termohon ini harus sekolah lagi yang majelis termohon. Jadi sebenarnya di undang-undang itu nggak ada, itu ilmu hukum. Jadi mohon kiranya pemohon untuk sekolah lebih bagus, untuk baca lagi lah, biar paham. Itu pertama. Kedua, terkait dengan pemeriksaan di pengadilan pajak, khususnya pengadilan pajak merupakan pengadilan khusus dari pengadilan tata usaha negara, di mana untuk tata usaha negara sendiri itu diperiksa terkait dengan kewenangan prosedur atau substansi. Nah, mengenai terkait dengan perhitungan-perhitungan itu
itu adalah bagian dari substansi yang harus diperiksa oleh hakim pengadilan pajak. Sementara itu yang lainnya mungkin ada. Ya, mohon izin majelis menambahkan. Jadi kalau kita berdebat di sini juga menurut kami ya bukan ranahnya, karena kompetensi untuk menilai perhitungan pajak itu benar atau tidak sudah ada kewenangan kompetensi sendiri gitu majelis. Jadi kami menyarankan bahwa kita fokus kembali terkait sengketa informasi. Sehingga tadi pertanyaan kenapa ada angka sekian-sekian itu biar pemohon saja buktikan saja. Kalau pemohon memang merasa angkanya tidak benar, itu kan ada hitungnya sendiri misalnya kan. Sehingga ada yang diperbandingkan. Kalau pemohon bilang ini dari mana, ini nggak benar. Kalau nggak benar atau nggak kan harus ada yang diperbandingkan. Dan itu wewenangnya adalah majelis hakim pengadilan pajak untuk menilai itu majelis. Sehingga dari kami sendiri secara kompetensi tidak bisa menggambarkan angka sekian-sekian dari mana, kenapa segala macam seperti itu majelis. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, saya sampaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi itu lex spesialis, mengatur secara khusus tentang keterbukaan informasi. Jadi, kalau kita kan bicara terkait hitung-hitungan yang merupakan rumusan norma ya. Kalau itu memang hak, itu saya nih kalau saya disuruh bayar pajak 10 juta, saya pasti nanya 10 juta ini keluarnya dari mana angkanya? Kan dari pihak pajak harus memberikan, bea cukai harus memberikan data dong. Ini dapatnya dari sini, dikali ini, ditambah ini. Itu loh, sekian puluh ratus juta lah kali masyarakat Indonesia bayar pajak, masa nggak boleh mendapatkan haknya? Itu hak. Nah tinggal kalau dari pihak termohon mengatakan ini nggak diatur nih di dalam peraturan kepala pajak atau peraturan-peraturan lainnya, silahkan. Nggak diatur tuh ada dua kemungkinan, bisa diakses atau tidak bisa diakses. Kalau tidak bisa diakses, tadi saya bilang lakukan uji konsekuensi, itu perintah undang-undang. Ada nggak uji konsekuensinya? Tidak ada. Ternyata boleh dihasil uji konsekuensinya diberikan kepada pihak yang berkepentingan, titik. Berarti sudah titik sampai di situ. Jangan diperpanjang lagi, karena di sini kan yang diminta hanya dua, rumusan norma tadi terkait dasar hukum sudah dinyatakan terbuka, sekarang rumusan norma. Silahkan buktikan dengan uji konsekuensi. Di persidangan ini buktinya adalah hasil uji konsekuensi. Kalau memang itu dikecualikan, nggak bisa. Kalau nggak ada peraturan yang berarti tidak menjadi informasi terbuka. Nggak ada kok yang ngatur itu dikecualikan, nggak ada yang ngatur itu tertutup. Kalau berdasarkan undang-undang keterbukaan yang lex spesialis, itu loh, makanya mengecualikan sebuah informasi tanpa ada undang-undang, ya. Jadi yang boleh dikecualikan hanya ketika ada undang-undang yang menyatakan itu dikecualikan. Tanpa adanya undang-undang, hanya berdasarkan peraturan, itu wajib dilakukan uji konsekuensi. Selama tidak ada uji konsekuensi, akhirnya ini menjadi informasi terbuka. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, tadi dikatakan pasal 4/1/2013 meminta dalam jumlah banyak. Yang berwenang untuk menyatakan pemohon itu tidak bersungguh-sungguh adalah majelis dalam persidangan. Gitu loh. Jadi badan publik tidak boleh menyatakan ini pemohonnya nggak punya niat baik nih, nggak bersungguh-sungguh nih. Jadi mintanya dalam jumlah banyak nih, sehingga kami tidak akan merespon atau menjawab. Nggak bisa. Ujung-ujungnya akhirnya masuk sengketa di Komisi Informasi. Kami yang akan menilai, kami yang akan melakukan uji publik sejauh mana informasi itu dibutuhkan oleh pemohon, sejauh mana kemudian informasi tersebut dimanfaatkan dengan tidak benar oleh pemohon. Itu menjadi kewenangan dari majelis, gitu loh. Ya, jadi itu yang menjadi catatan. Kemudian ini menarik lagi nih yang saya perlu tanya nih. Saya cuma sebenarnya tadi tergelitik saja nih ketika dikatakan ada rekaman video tidak ada izin. Kalau ada izin dibolehkan nggak? Kalau minta izin untuk direkam dibolehkan nggak? Satu kali aja Pak. Oke. Saya tidak mau banyak, saya cuma tanya kalau minta izin dibolehkan nggak direkam? Tujuannya supaya punya bukti. Saya punya bukti nih bahwa di situ dilakukan secara benar, boleh nggak?
Kalau nggak boleh harus ada dasarnya. Nah itu yang harus jadi pertimbangan. Kalau nggak tahu aja. Kita close, tutup. Nggak tahu ya, belum tahu ya. Kalau tanpa izin melanggar. Tapi kan tidak ada aturan yang menyatakan boleh atau tidak. Ada nggak aturan yang menyatakan boleh atau tidak melakukan perekaman? Belum tahu kan? Ya nanti coba didiskusikannya. Itu karena tidak masuk materi, bisa tadi bertanya karena ini disinggung gitu. Silakan, masih ada lagi majelis yang ingin digali? Iya. Tes. Mau bicara? Iya, izin. Yang terkait materi ya. Terkait materi tadi terkait dengan Excel mati. Kalau saya lihat sendiri di situ ada biaya masuk 5%, nilai pabean 100.000, karena BM 100.000 dikali 5% itu adalah hitung-hitungan yang sudah rumusan yang sudah tertuang di undang-undang bagaimana cara biaya masuk, bagaimana menghitung PPN, bagaimana menghitung PPH, bahkan bagaimana cara menghitung denda yang dari 100% sampai 1000% itu sudah semuanya tertuang di peraturan pemerintah. Jadi ketika itu walaupun mati, itu bisa ditarik mundur ke belakang. Berapa denda yang dikenakan? Apakah 100%, 200%, atau 1000%? Atau terkait biaya masuk. Biaya masuk tertulis di situ, biaya masuk terkena misalkan 5 juta. Di sebelah kiri ada tarif biaya masuk 5%. Nilai pabennya sekitar 1 miliar dikali 5% adalah 5 juta. Jadi perhitungan tersebut sudah ada di Excel tersebut. Di kolom-kolomnya itu sudah ada. Ya. Sudah tertuang semua proyek dari Excel. Sudah. Baik. Izin Ketua. Poinnya adalah materi ini ketika bicara sidang sengketa sederhana, terbuka apa tertutup. Kalau melihat historinya menjadi justru harusnya Kemenkyu berterima kasih dengan adanya sidang ini. Karena untuk menjadi referensi penyempurnaan mekanisme, ya, karena namanya ketentuan itu idealnya ya atau tidak, terbuka atau tertutup. Kembali lagi yang terkait yang dimintakan, secara normalnya memang setiap orang ketika dimintakan kewajibannya tentu pihaknya perlu mengetahui syarat. Ketika saya melihat tadi Excel, kita jangan itu juga mengabaikan human error. Penginputan angka itu potensi besar untuk menimbulkan human error. 1 nol aja 1 juta dengan nolnya tambah 1 jadi 10 juta. Idealnya kalau tadi bicara tadi ada unsur kemanusiaan, harusnya ditegaskan iya atau tidak, boleh dikasih apa enggak. Jangan boleh dikasih tetapi setengah-setengah. Dan kalaupun tidak dikasih, alasannya apa yang clear. Kembali seperti itu. Jadi kembali seperti ini kan, terlepas ini memang lagi proses persidangan ya, dapat dimaklumi juga karena kan dengan bergulirnya waktu sidang pajak dari Oktober 2024. Belum lagi nanti dihadapkan terlepas ini kewajiban denda karena belum diselesaikan. Banyak hal-hal yang berkaitan. Oleh sebab itu memang perlunya ada standarisasi ketika pihak wajib pajak kategori apa, kategori pemohon, individu ketika meminta apa yang format yang standar yang dikasih. Kalau melihat dari Excel itu, maka bisa ketika mau mengirim terjadi antara penginput data sama yang mengirim bisa terjadi miss. Jadi kalau dikatakan seperti tadi, nggak ada alasan juga untuk tidak diberikan haknya untuk mengetahui siapapun wajib pajaknya. Jadi kalaupun katanya tadi antara uji konsekuensi, saya belum membaca uji konsekuensinya, tetapi secara kesederhanaan pemikiran saja, ketika seseorang ingin mengetahui hak dia untuk dasar perhitungannya sah saja. Ketika itu dikirim, jadi malah bingung juga angka itu dari mana? Kan yang diminta kan dasar perhitungannya dan cara perhitungannya.
Jadi ini mungkin menjadi masukan dari pihak termohon. Banyak lagi barangkali tipikal-tipikal wajib pajak seperti pemohon ini. Kalaupun tadi kata termohon itu mengatakan sudah ada di ketentuannya, akan menjadi bagian edukasi juga ketika ada ketentuan dijelaskan lampiran penjelasan kolom 1 perhitungannya confirm per month itu seperti ini, kan nggak ada masalah juga. Dibuat di PDF, tetapi lampirannya aja. Kolom 1 perhitungannya adalah seperti ini confirm ketentuan nomor segini per month. Misalnya PMK apa yang namanya ketentuan. Semua kolom disebutkan. Kira-kira seperti itu nggak gambarannya pemohon? Setiap kolom perhitungannya dasarnya ada dan yaitu confirm. Jangan diharapkan seluruh wajib pajak paham kapasitas pemahamannya sama dengan para pihak. Ini pajak nggak ada salahnya juga mengedukasi. Dengan lampiran tersebut mungkin hari ini tidak ada sidang sengketa, mungkin tidak ada sidang pajak lagi karena pada dasarnya sudah tahu. Artinya kalau tadi bicara kita ngebrundel, ini bukan esensi informasi publik. Justru karena itu kita kalau hanya sekedar tidak sampai ke dalam substansi, maka kaidah sidang informasi ini hanya sekedar normatif saja, bukan pada esensi untuk termasuk untuk edukasi pada termohon. Oleh sebab itu kalau dilihat dari sini hak pihak wajib pajak siapapun untuk mengetahui kalau itu dasar perhitungannya pembayaran pajak, haknya ya. Kalau memang itu tidak diperkenankan, itu memang harus jelas rujukannya apa. Karena kalau tidak, namanya tidak ada unsur keterbukaan. Lalu kemudian katanya unsur perekaman, mungkin ini menjadi ini juga edukasi kepada pemohon. Kalaupun tidak ada ketentuan di internal, itu bisa menjadi risiko juga kalau dikaitkan dengan ketentuan lain. Oleh sebab itu, masing-masing antara pihak termohon atau pemohon ke depannya juga kalau misalnya apa, ya kalau memang tidak boleh dasarnya apa yang clear, karena memang mungkin ini menjadi cara para wajib pajak untuk memastikan tidak ada hal-hal yang perlu ditutupi. Memang kalau kita melihat kemarin ruang dari Kemenkyu, kami appreciate ya terbuka seperti itu kan. Tetapi diharapkan juga hal-hal lain yang bisa mendukung transparansi. Jadi intinya kembali kepada informasi ini, rasanya memang diskusikan saja dengan mungkin kalau memang tidak ada standarisasi, diberikan tools yang bisa menerangkan dengan angka yang sama dengan pengiriman data yang kemarin termohon. Jangan dirubah lagi, karena kalau bisa berubah lagi berarti ada sisi yang kemarin itu belum ada validasi untuk kebenarannya. Jadi kalau dengan data kemarin mungkin dilengkapi saja. Kolom 1 berdasarkan perhitungan seperti ini, confirm data yang ada terkait dengan pemohon, confirm ini menjadi salah satu solusi, confirm peraturan yang nomor segini, sehingga tidak ada hal yang bisa ditutupi. Kalaupun ada uji konsekuensi, rasanya perlu dipertajam apa yang menjadi dasar kenapa itu tidak diberikan. Toh ini hak masing-masing wajib. Demikian Ibu Ketua dan anggota majelis. Tadi dari PPID-nya bisa ke depan Pak. Ini jadi yang di meja sini bukan PPID ya Pak ya? Bukan ya? Pada pantas lah nggak nyambung. Ini yang mana ini? Ini simpel sebenarnya kalau dengerinnya PPID, karena kami juga nggak ngurus sengketa yang heboh banget. Jadi ukurannya gampang. Jadi kalau PPID-nya bilang oke lah.
Selesai Bu Ketua. Dari para pihak ada yang ingin disampaikan lagi sebelum kita tutup? Baik, terima kasih Majelis Komisioner yang terhormat. Pemohon perlu menyampaikan juga supaya ini persidangan bermanfaat majelis. Tadi termohon menarik menyampaikan bahwa pemohon harus sekolah lagi majelis. Sementara pemohon saja menjadi ahli di pengadilan pajak. Enggak Bu Ketua, izin ini saya mau memberikan saran sebaiknya tema-tema perdebatan akademik tidak perlu dilanjutkan karena sebenarnya ini kan sederhana, lihat bagaimana positioning, uji konsekuensi dan seterusnya. Kalau di sini ada pakar hukum ya bagus lah, cuma jangan debat kuliah di sini. Saya sih saran gitu, karena kita juga register lain juga kadang gitu suka debat keahlian yang kita kadang udah nggak butuh. Saya sih saran gitu Bu Ketua. Udah kita anggap semuanya jago lah pokoknya. Ya, terima kasih majelis. Pemohon mau menyelesaikan saja supaya faktanya ini clear ya. Yang pertama, pemohon menjadi ahli di pengadilan pajak. Yang kedua, termohon tidak pernah sidang di pengadilan pajak. Pemohon tidak pernah ketemu juga dengan termohon, apalagi yang barusan mengatakan itu. Yang ketiga, termohon belum baca bukunya pemohon. Ya, mungkin itu yang perlu disampaikan. Terima kasih majelis. Dari termohon ada yang ingin disampaikan sebelum kita akhir? Cukup ya? Ya, baik. Jadi yang hadir di persidangan ini kami pahami adalah yang pasti yang paham. Ya, biasanya kalau pihak termohon yang hadir nggak paham, saya nggak mau terima. Jadi yang terima kuasa, saya nggak mau tahu apapun alasannya itu mewakili badan publik. Harusnya dia paham. Gitu loh. Nggak bisa, saya nggak menerima pihak-pihak yang kemudian saya harus konsultasi dulu nih misalnya dengan prinsipal atau saya harus konsultasi dulu nih dengan pimpinan badan publik. Saya nggak terima yang begitu, karena ketika sudah diberi kuasa berarti dia punya kewenangan penuh untuk mengambil keputusan dalam persidangan ini. Ya, demikian ya. Jadi saya rasa cukup. Majelis sudah mendapatkan gambaran dan apa yang dibutuhkan, data fakta dalam persidangan ini. Untuk selanjutnya kepada para pihak, saya persilakan untuk membuat kesimpulan para pihak. 2 minggu cukup? Cukup ya? Cukup ya? Mohon ya? 2 minggu ya? Cukup majelis. Ya, 2 minggu dari sekarang. Dan selanjutnya kita akan langsung masuk kepada sidang pembacaan putusan. Ya, demikian ya. Majelis cukup ya? Izin majelis, ya. Nanti kami sampaikan CD dari transkrip. Ya, silakan disampaikan kepada panitera. Ya. Jadi bukti-bukti juga, ya, barang bukti semua disampaikan melalui panitera. Ya, dengan demikian sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register 00400505060.1 antara pemohon PT Siminfo Engineer terhadap termohon Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada hari ini Senin 25 Agustus 2025 dinyatakan selesai dan akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan pada persidangan selanjutnya. Sidang selesai, majelis kami sudah mengajukan sidang, hadirin dimohon berdiri.